Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usoni bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa baron bi walidati wa la yaj'alni jabaron saqiyya. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-19 ayat 31 dan 32 berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah telah menciptakan aku dengan penuh keberkahan di mana saja manusia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usoni bis salati wa zakati madumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis salati, untuk melaksanakan salat, wa zakati, dan zakat, wa baron biwalidati, dan berbuat baik kepada orang tua, wala yaz'alni jabaron saqiyya, dan tidaklah Allah menciptakanku jabaron sebagai manusia pembangkang, saqiyya, dan manusia-manusia yang menolak atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara khusus diturunkan dan diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini hari ini tentu saja bukan hanya untuk Nabi Isa alaihissalam, tapi ayat ini adalah untuk manusia yang membaca Al-Quran dan berkomitmen dengan Al-Quran. Komitmen yang membaca Al-Quran, apa komitmennya? Komitmen yang pertama adalah memahami dan mengkondisikan diri kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa berkah. Suka tidak suka, senang tidak senang, berkah adalah komitmen kita dengan diri kita, komitmen diri kita dengan masyarakat kita, komitmen diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa yang kemudian yang harus kita pahami dari konsep berkah ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhirnya menyebutkan wala yaj'alni jabaron saqiyya. Berkah berarti berkontradiktif dengan kalimat jabar. Jabar itu adalah kewenangan dan kekuasaan dan keangkuhan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik jabar itu hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk berkuasa, tidak ada yang berhak untuk sombong kecuali pemilik kesombongan dan pemilik kekuasaan itu. Siapa? Allah. Tetapi Allah kemudian mempergunakan kalimat jabar yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, menunjukkan bahwa seringkali manusia yang dia sesungguhnya tidak berdaya, sesungguhnya manusia tidak memiliki kekuasaan, sesungguhnya manusia tidak memiliki kesombongan, tetapi manusia menempatkan dirinya sebagai manusia-manusia yang jabar. Pada saat inilah tatkala manusia memposisikan dan memindahkan dirinya sebagai manusia-manusia yang jabar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang akan ada
dan yang akan timbul dalam diri manusia itu akan tertutupi dan menjadi sia-sia. Sejak awal manusia kita diciptakan oleh Allah membawa keberkahan, tapi keberkahan kemudian dihapus oleh diri kita karena kita memposisikan sebagai penguasa dan sebagai pemilik kekuasaan, padahal kita tidak memiliki apapun di hadapan Allah. Inilah penyakit yang sangat luar biasa yang akan menghancurkan kualitas pribadi dalam diri manusia. Kalaulah kita tafakur dalam diri kita, betulkah kita sudah menemukan keberkahan dalam hidup kita? Maka pertanyaan itu harus kita jawab dalam diri kita. Sudah sejauh mana kita menaklukkan diri kita agar diri kita tidak menjadi manusia yang jabar? Bahkan dalam ayat ke-14-nya, jabar kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dengan kalimat jabaron Asia. Manusia seringkali merasa sombong dan dengan kesombongannya berimplikasi terhadap perbuatan maksiat. Keberkahan jika ingin kita dapatkan tetapi kemudian kemaksiatan, pelanggaran terus kita lakukan, maka berkah hanyalah merupakan angan-angan belaka dan tidak pernah akan terbukti dalam hidup kita. Berkah kemudian menjadi sesuatu yang sia-sia. Berkah kemudian menjadi sesuatu yang angan-angan. Kenapa? Karena manusia yang mempublikasikan dirinya sudah memiliki keberkahan, tetapi oleh dirinya sendiri dihapus keberkahan itu. Lalu bagaimana menerjemahkan kalimat berkah dalam hidup ini? Maka hadis kemudian mengklasifikasikan kalimat berkah dengan pertama manfaat. Manusia kita ditempatkan oleh Allah dalam posisi apapun, dimanapun, harus berkomitmen pada nilai manfaat. Kalau kita berkomitmen pada nilai manfaat, maka mau tidak mau kita tidak boleh memadorotkan diri kita, tidak boleh memadorotkan orang lain. Berkah yang kedua yang diterjemahkan oleh Allah itu bukan manfaat, tapi salam. Setiap manusia jika dia ingin menerima keberkahan dalam hidupnya, maka yang harus dia komitmenkan dalam dirinya itu adalah bagaimana dia melahirkan keselamatan untuk dirinya, untuk orang terdekat, dan untuk masyarakat. Diramu kemudian dua kalimat ini sebagai komitmen manusia muslim dengan muslim. Menjadi berapa karakter? 3 karakter. Salam, rahmat, berkah. Salam dan berkah melahirkan salam, rahmat melahirkan keberkahan. Setiap manusia muslim berkomitmen dengan ini, tapi seringkali kita lupa atas substansi dari kalimat ini, sehingga apa yang kita lantunkan tidak pernah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita ucapkan ditolak dalam nurani kita. Apa rangkaian kalimat yang indah ini? Rangkaian kalimat yang indah ini kemudian diungkapkan dalam bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat kalimat ini akan hilang di muka bumi ini. Paling tidak, kalaupun tidak hilang, manusia merasa malu mempublikasikan kalimat salam, rahmat, berkah ini. Jika manusia muslim sudah malu mengungkapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pada saat itu kita sedang bertolak belakang dengan keinginan Allah, kita sedang bermaksiat kepada Allah, kita sedang jabar kepada Allah. Bagaimana kita biar tidak terjebak pada kalimat jabar ini? Rumusnya kata Allah 3 hal yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama, wa ausoni bis salati wa zakati madumtu hayya.
Komitmenlah kita pada komitmen interaksi kita dengan Tuhan melalui apa? Salat. Maknailah salat secara mendalam, hayatilah salat secara mendalam, ikutilah komunikasi kita dengan Allah dalam salat. Jangan dibiarkan salat menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa makna. Sampai kapan kita salat? Sampai mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Salat tidak pernah harus berhenti. Yang kedua, wazakati, zakat. Zakat tentu saja harus diterjemahkan dengan dua hal. Pertama, zakatun nafs. Yang kedua adalah zakatul mal. Sucikanlah nurani kita dari persangka-persangka yang tidak benar. Sucikanlah harta kita dari kerakusan yang seringkali ingin berkuasa terhadap harta yang sesungguhnya harta itu bukan milik kita. Harta kita adalah harta titipan dari Allah. Dan yang terakhir, kata kunci kata Allah Subhanahu wa taala, bawaran wabiran biwalidati. Ini yang seringkali kita lupa. Salat kita bisa salat diajarkan oleh orang tua kita. Kita bisa zakat, kita bisa berdiri sampai hari ini. Jangan lupa, harta yang kita kuasai, harta yang kita miliki, itu ada harta orang tua dan jerih payah orang tua. Jika kita tidak pernah mencoba mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang tua kita, salat kita, zakat kita sia-sia dan keberkahan tidak ada. Kenapa? Sebab kata Allah, kata Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Jadi pada dasarnya kunci keberkahan adalah sejauh mana kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua, memberikan pelayanan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah dan orang tua akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jika keberkahan hidup sudah ada dalam diri kita, maka insya Allah kita menjadi manusia yang manfaat, kita menjadi manusia yang selamat. Insya Allah kita akan dipublikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakuro. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mengingatkan kembali komitmen kita kepada Allah untuk menjadi manusia yang menuai berkah dan menyebarkan berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.